Kamil, seorang tokoh yang dikenal luas di masyarakat, baru saja menyelesaikan proses pemeriksaan terkait laporan hukum yang ia ajukan terhadap Lisa Mariana. Kasus ini telah memasuki babak baru, di mana pihak kepolisian kini meningkatkan status laporan tersebut ke tahap penyidikan. Dalam upaya mengungkap fakta dan mencari keadilan, kepolisian telah memanggil sejumlah saksi yang dianggap relevan untuk memberikan keterangan. Langkah ini diambil guna memperkuat dasar laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Meski detail dari kasus ini belum sepenuhnya diungkap ke publik, peningkatan status kasus menjadi penyidikan menunjukkan adanya indikasi awal yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum. Sudah dipanggil. Tadi baru selesai. Iya. Ya, tadi sudah selesai ya. Jadi pemeriksaan untuk Pak RK hari? Udah selesai hari ini tadi barusan. Ya, intinya kami tidak bisa menyampaikan, itu nanti kewenangan penyidik. Karena sudah disampaikan kepada penyidik semuanya, ya kita menghormati saja apa yang disampaikan gitu loh. Berapa pertanyaan? Ya cukup banyak lah gitu loh. Yang pasti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ya mengenai peristiwa apa yang terjadi lah. Prosesnya saat ini gini, ini kan baru 18 hari. Sejak tanggal 11 April 2025 kemarin laporan polisi, update-nya kan kalau tidak salah sampai hari ini baru kurang lebih dari 2 minggu ya. Nah, saat ini polisi, penyidik Barreskrim sedang melakukan proses penyidikan. Nah, sabar saja, karena ini kan prosesnya normal ya, bukan ada semacam privilege, nggak ada kekhususan segala macam. Tapi ini tidak ada yang diistimewakan, semua berjalan normal. Nah, tahap sampai saat ini sudah tahap penyidikan sudah pasti. Nah, tentunya saksi-saksi sudah dipanggil. Nah, ini kan saksi banyak ya, tidak hanya 1, 2, tapi ada beberapa saksi. Ya, nanti semuanya akan dipanggil. Kemudian ya dalam waktu tidak terlalu lama lah, pasti LM sendiri akan dipanggil. Tapi itu nanti biarlah nanti penyidik yang manggilnya. Bukan kami yang berkompeten untuk menjelaskan, tapi nanti biar penyidik aja nanti yang manggilnya. Terkait dengan pencemaran nama baik ya. Nah, tapi secara resmi nanti kan pasti dari pihak kepolisian untuk minimal ketika memang ini dalam proses penyelidikan perlu dibutuhkan keterangan klien kami, ya pasti kita siap untuk mendampingi klien kami, LM. Apakah memenuhi unsur, gitu loh. Nah, kalau responnya klien kami, ya sangat siap dan malah mungkin senang ya, agar ini masalah jelas, ya kan? Karena yang dituntut oleh klien kami, LM, itu kan terkait dengan hak kepastian hukum oleh anaknya. Semua warga negara berhak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian ketika ada haknya yang dianggap dirugikan oleh orang lain gitu loh. Gak ada masalah. Ya, kita hargai. Khawatir nggak ada kekhawatiran, nggak ada, dijalanin aja. Semengalirnya aja betul. Ya. Kalau tes DNA itu tergantung perintah penyidik. Kalau penyidik memerintahkan untuk tes DNA, pasti akan dilakukan karena itu kan perintah. Ya kami taat ajas saja. Pak Ridwan Kamil pasti taat ajas. Beliau akan melakukan tes DNA sepanjang diperintahkan oleh penyidik Mabes Polri. Kira-kira gitu. Ya. Pasti kan proses ini kan panjang ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi lah. Kita harapkan kelar itu di bulan ini, mudah-mudahan selesai. Tes DNA, ya itu nanti upaya hukumnya itu, gitu ya. Berarti itu salah satu dalam isi gugatan. Nanti ya, itu nanti maksudnya biar kuasa hukum aku yang ngomong. Di tengah konflik yang semakin memanas di ranah media sosial, Ridwan Kamil tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap Lisa Mariana. Hingga saat ini, pintu maaf tampaknya belum terbuka untuk Lisa, meskipun wacana perdamaian melalui musyawarah dan mediasi sempat muncul dari pihak Lisa.
Namun, pihak Ridwan Kamil dengan tegas menyatakan bahwa sekalipun pintu maaf diberikan, proses hukum akan tetap berjalan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Pihak Ridwan Kamil juga menyoroti langkah Lisa yang kerap membahas konflik ini di berbagai platform podcast daring. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu menganggap hal tersebut bukan hanya tidak produktif, tetapi juga berpotensi merugikan citra Lisa sendiri di mata publik. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum Ridwan Kamil dalam menyikapi tindakan Lisa yang selalu muncul dalam podcast hingga stasiun TV? Kalau dia merasa menyesal, ya syukur dia menyesal gitu loh atas segala perbuatan yang dia lakukan selama ini. Nah, tapi kan ini sudah ada proses hukum. Biarkanlah proses hukum yang akan dilalui bersama-sama. Saya hanya mau mengingatkan saja LM, Lisa Mariana, untuk tidak menjual narasi lah melalui satu podcast ke podcast yang lainnya. Kan itu juga bisa merugikan dia sendiri gitu loh. Nah itu kan ya pasti merugikan dirinya sendiri gitu loh. Ya kalau dalam podcast ternyata dia minta maaf misalnya kan gitu ya. Ya berarti dia menyadari kesalahannya. Ya tapi itu nantilah urusan penyidik lah seperti apa. Ya kalau dia minta maaf ya kita terima maafnya gitu loh. Tapi proses hukum tetap berjalan. Belum ada ya sekali lagi belum ada komunikasi apapun dengan kami, dengan pihak kuasa hukum maupun LM sendiri. Tes DNA itu dilakukan kan harus ada perintah dari pengadilan ataupun atas permintaan ataupun upaya yang dilakukan penyidik nantinya gitu loh. Nah selama ini kan kita juga dalam hal berproses mulai dari awal ini kan dari kita somasi, kita kan menginginkan ini kita selesaikan dengan musyawarah, dengan duduk bersama kan. Ya mungkin itu aja. Ya, tapi kalau memang dari pihak RK-nya keberatan atas itu dan melaporkan klien kami dan harus melalui proses hukum, ya secara mental kesiapan klien kami ya sangat siap. Kalau berbicara masalah klarifikasi kronologis itu kan sudah lewat, sudah semua masyarakat udah tahu lah, apalagi yang harus diceritain gitu. Dia nanti selanjutnya ya tinggal di urusan kepolisian akan lebih terang seperti apa kan. Langkah hukum ke depan kita akan bikin gugatan ke perdataan nanti. Kalau digugat secara perdata ya kami hadapin saja. Ya kami hadapin ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya kalau ada gugatan misalnya ke PN Bandung, ya kami harus hadapin aja. Santai aja kita hadapin aja seperti biasa aja. Ya kita lihat perkembangannya lah nanti seperti apa gitu. Pak Ridwan Kamil kalau ada panggilan ya kami hadapin. Ya kami kan ya taat hukum lah. Kalau ada panggilan ya kita hadapin dengan seperti biasa lah. Selama itu ada panggilan resmi dari pengadilan. Tapi sampai sekarang kan belum ada gitu. Kisah Lisa Mariana atau LM yang terus menjadi sorotan publik kini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu yang vokal menyuarakan pendapatnya adalah psikolog Lita Gading. Ia secara terbuka memprotes tindakan stasiun televisi yang tetap mengundang Lisa Mariana sebagai narasumber dalam berbagai program. Meskipun reputasi Lisa di tengah publik telah tercoreng akibat kontroversi yang menjeratnya. Dalam pernyataannya, Lita Gading menilai langkah stasiun televisi tersebut sebagai upaya eksploitasi konflik demi kepentingan rating. Lita juga menekankan bahwa dampak dari tindakan ini tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat luas. Hai para podcast dan TV, saya minta tolong sama kalian ya, bisa nggak sih tidak menunjukkan dan tidak mengundang seseorang yang sudah melakukan hal-hal yang jelek gitu loh. Kenapa sih Anda mengekspos seseorang yang sudah jelas-jelas dia seorang pelakor, dia bangga dengan apa yang sudah dia perbuat, dia punya anak dari hubungan tanpa status. Kalau tayangan-tayangan sekarang ini hanya mempertunjukkan
mempertunjukkan dan mempertontonkan sesuatu yang nilainya tuh materi gitu. Please dong, saya minta tolong ya sama Richard Lee, sama Melanie Ricardo, atau siapapun itulah gitu. Kenapa mesti mempublish orang-orang yang notabene sudah memberikan efek negatif terhadap kita semua? Bingung ya, KPI juga kemana gitu loh ini. Tayangan-tayangan kayak begini kok tetap diteruskan, tetap tidak memilah dan tidak memilih gitu loh. Mana bentuk tayangan yang seharusnya dipublish gitu. Mengundang narasumber yang memang benar-benar kompeten. Masih banyak tuh, kemarin ada yang menang olimpiade apa. Ada tuh mahasiswi yang diterima di 15 universitas dunia, tapi Anda tidak undang masalah itu. Mereka itu berprestasi dan mereka punya potensi besar untuk kemajuan negara kita. Ada satu lagi tuh anak pinter cerdas, anak kecil, namanya Nala apa siapa gitu. Dia bisa menghafal semua materi-materi kedokteran. Dia bisa menghafal juga tentang obat-obatan dan sebagainya. Itu keren, tau nggak? Jangan cuma Anda mengekspos dari sisi gosip aja yang tidak bermanfaat. Yang mengandung sensasi baru Anda blow up. Tolonglah, jangan seperti itu. Minta tolong saya sekali lagi kepada podcast-podcast besar yang dibawahi oleh orang-orang yang cukup terkenal. Tolong sedikit memilih narasumber Anda. Jangan hanya melihat ukuran materi dan viralnya konten Anda. Yang ujung-ujungnya memang cuan. Tolong ya, saya minta tolong sekali lagi, ini untuk kesehatan mental loh. Tidak baik mempublish sesuatu yang memang tidak perlu dan tidak patut dicontoh dan didengarkan. Membongkar aib, mengambil hak orang lain, jadi pelakor, dia bangga menceritakan semua aibnya dia gitu. Lisa itu, Ridwan Kamil, tolonglah please ya, saya minta tolong sekali lagi, ini untuk kemajuan bangsa kita, please, tolonglah. Saya pun juga berkoar-koar untuk kesehatan mental dan mengkritik segala sesuatu hal yang memang tidak patut untuk kita publish. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.